Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pugu Okta Bahari Mas Budi. Saya mau berceramah tentang memiliki rasa takut dan khawatir dengan siksaan neraka. Dengan seseorang Abraham, hamba Allah yang sejati, harus memiliki rasa takut dan khawatir dengan rasa neraka tersebut. Dengan kutipan sebagai firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruknya tempat menatap dan tempat kediaman." Quran surah Al-Furqan ayat 65-66. Memperhatikan kualitas amal dan khawatir tidak diterima. Seorang hamba Ta'ala selama memiliki kualitas dan baik dalam beramal dan beribadah, mereka juga harus memiliki rasa takut dengan siksaannya tersebut, dengan murkanya. Inilah sifat yang sangat murka, yang paling sempurna, yaitu dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali ke Tuhan mereka. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Lihatlah bagaimana Allah membuat perumpamaan bagi mereka, yaitu orang Abraham yang beribadah dan rasa takut Allah Ta'ala, sedangkan hati yang mereka khawatir kalau amalnya mereka ditolak dan tertimpa azab dari Allah Ta'ala. Dari maka itulah diantara sifat Abraham yang agung, itu mereka yang dengan konsisten dalam beramal dan waktu demi waktu mereka lalui adalah orang-orang yang khawatir amal tidak diterima. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, yaitu mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu tentang, aku mengira bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mukmin, kafir dan mencuri. Maka Rasulullah mengatakan, bukan wahai bin Sidi, namun mereka adalah orang-orang yang rajin berpuasa, rajin juga sholat, dan rajin juga sedekah, namun mereka khawatir dan amal mereka tidak diterima. Quran surah Al hadis riwayat Tirmizi. Dari sebagai perkataan Hasan Basri rahimatullah, yaitu seseorang mukmin adalah orang yang mengumpulkan dua hal, yaitu beramal yang berkualitas, di sisi lainnya khawatir amalnya tidak diterima. Sedangkan orang munafik menggabungkan dua hal dengan mereka tersebut, yaitu dengan amalan dia merasa cukup dan amalan yang mereka bagus aja, dan ayat-ayat yang dia bacain tersebut sesungguhnya orang itu berhati-hati rasa takut dan azab Tuhan mereka. Tirmizi Al-Bari ayat 60.217. Mereka memiliki rasa karakter yang buruk amalan, namun mereka dirinya aman dari siksaan Allah Ta'ala dan tidak merasa takut dengan siksaan Allah Ta'ala. Berbeda dengan kondisi yang beriman, rasa takut dan azab Allah Ta'ala yang mencegah mereka untuk melakukan maksiat. Bagaimana sayang sekali, yang Allah Ta'ala adalah seorang yang mengirimkan orang beriman untuk menambah hal-hal yang bermanfaat dari yang Allah Ta'ala tersebut. Dari Quran surah Al-Isra ayat 57, yaitu orang-orang yang saleh mereka sendiri mencari jalan Tuhan untuk mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, dan sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Dari itu maka seseorang Abraham memanjatkan doa dalam diri mereka, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Doa ini tidak secara langsung mengandung makna agar tidak diselamatkan dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada siksaan mereka, yakni diberikan taufik dari dirinya. Rasulullah SAW mengajarkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha berdoa, Ya Allah, yang memohon kepadamu surga dan apa-apa yang
mendekatkan aku kepadanya surga, baik berapa yang perkataan maupun perbuatan, dan perlindungan kepadamu dan dari neraka, dan apa-apa yang mendekatkan kepadamu neraka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Hazan nomor 346. Dan bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Quran surah Al-Furqan 65. Dan artinya azab ini adalah Allah Ta'ala dari siksaan terus menerus berulang-ulang kali, yang siksaan yang keras. Sesungguhnya jahanam itu sangat buruk-buruknya tempat menetapnya di tempat kediaman. Quran surah Al-Furqan ayat 66, artinya neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat yang tinggal yang abadi. Dari bisa menyimpulkan kita boleh rasa takut memiliki dan rasa khawatir ada juga, dan dari siksaan neraka tersebut karena dari Quran tersebut bisa menyimpulkan bahwa itulah bisa dikatain tersebut. Dari saya ucapin mohon maaf kalau ada yang salah, dan perkataan saya tersebut saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.